Akhir dari Pangeran Siput datang. Kemudian di sini putri bungsu, yang melihat Pangeran Siput selalu memakai topeng, melarikan diri dari kenyataan. Jadi dia mohon Tuhan membantu menyembuhkan penyakitnya. Dan Tuhan juga menerima mendapat permintaannya. Kandil berubah menjadi manusia yang akan datang. Bawa pasukan tentara datang untuk mengancam raja. Di mana di sini akan ada kontes bertarung. Jika kamu menang, Tuan, saya akan memerintahkan pasukan saya untuk mundur. Tapi jika kalah negara ini akan diserang. Selesai berbicara, lambaikan tanganmu untuk menghancurkan semua tentara. Pagi berikutnya pria ini datang lagi. Tetapi tidak ada menantu raja. Mengalahkan dia, lihat tidak ada yang bisa. Malaikat kembali bawa surat penyerahan menemukan raja. Biarkan dia menyerahkan tahtanya. Tidak ada cara lain, raja hanya harus menemukan jalan keluarnya. Mereka mengatakan jika 6 penunggang kuda di istana tidak bisa mengalahkan, di luar tidak akan tenang. Jadi raja segera memutuskan untuk mengirim 6 menantu ke rumah sang putri bungsu. Mengundang pangeran ke istana, tetapi dia masih memakai topengnya. Masih sama kelakuannya seperti ini. Begitu saya memasuki istana, saya langsung pergi duduk di atas takhta dan tinggalkan para prajurit. Pijat diri sendiri. Kata-kata dan tindakannya membuat semuanya tertawa. Bahkan mulai membaca. Terlihat tampan dan antusiasme seperti itu. Setiap orang ingin tertawa suka untuknya. Hahaha, ini membuat raja sakit kepala dan tidak berdaya. Pada saat itu di luar ini tiba-tiba terbang kabut putih yang masuk. Semua orang menjadi patung. Seorang dewa mengambil pakaian. Pangeran Siput mengenali orang. Di depan ini adalah seorang malaikat. Jangan berani buru-buru menerima pakaiannya. Memegang sabuk emas besar untuk dipakai. Pangeran berubah menjadi manusia normal. Menakut-nakuti semua orang dari pikiran mereka. Saya tidak percaya orang di depan saya. Ini adalah Sang Tong. Raja juga tercengang. Orang ini adalah menantunya. Dia mengatur sukacita itu seperti bunga yang mekar ketika keluar. Di luar, malaikat sedang menunggu lawan. Hanya untuk melihatnya melompat. Lalu naik gajah terbang turun. Pangeran Siput tidak tahan dan lebih rendah. Langsung berubah menjadi naga hijau. Naik ke langit. Persis seperti seberapa ratus putaran antara dua orang. Kekuatannya kurang. Pangeran Siput menggunakan jurus pamungkas bersama kombinasi naganya. Kemudian putar 749 lingkaran di tempat. Kaitkan dengan efek khusus buah terbang. Bola keluar, dan berubah menjadi patung emas di langit. Seni bela diri sejati sangat kuat. Di ujung jalan dia menunjuk. Harus mengakui kekalahannya. Bawa tentara tinggalkan tempat ini. Dan kembali masuk istana. Raja menatap putra menantunya sangat senang. Mulutnya terus memuji. Jangan menunggu apa yang Anda berdua harus lakukan. Jadi lakukanlah. Cepat melahirkan cucu untuk ayah. Tapi dia tidak tahu. Keesokan harinya, sang pangeran masih memakai topengnya. Topeng itu berubah menjadi monyet hitam dewa yang sangat buruk. Dan pada saat yang sama, malaikat kembali ke surga untuk menerima laporan oleh bawahannya. Tahu dapatkan ketidakadilan. Sang raja segera berbalik. Dari raja penyihir mempesona dan mengirim orang untuk mengontrol kerajaan. Bahkan Siput tidak bisa lepas dari tangan dia. Akhir dari sang pangeran disinilah cangkangnya. Penyihir bernapas ke cermin. Hanya melihat cahaya keemasan yang terang diproyeksikan keluar. Selanjutnya gas hitam terbang ke atas. Inilah Raja Cinta dipanggil oleh penyihir untuk berurusan dengan Pangeran Siput. Besok pagi pria tampan berbaju hitam untuk mengunjungi sang raja. Pangeran memijat raja. Lihatlah orang di depan Anda. Dia merasa ada yang tidak beres. Kembali ke wajah semula dan kembali ke kamar. Bicaralah dengan istrinya. Anda masih harus memperhatikan orang baru itu. Orang ini adalah iblis yang berubah menjadi manusia. Hari berikutnya,
Putri kecil sedang bersiap ke kuil untuk beribadah. Sampai jumpa lagi. Pria itu menyapanya. Dia ingat dengan kata-kata suaminya. Harus merespon 2 atau 3 kalimat dan kemudian pergi. Sampai malam, dia berubah menjadi Raja Iblis. Hanya melihat dia, meniupkan nafas pada sang putri. Sang putri tiba-tiba terbangun. Sang putri pergi sendirian keluar. Cepatlah Raja Cinta diikuti oleh nafas. Dari dalam mulut belum dipukul dalam 30 tahun 2 penjaga. Musuh langsung menghilang tanpa jejak, dan sang putri datang lebih dulu ke pohon bunga misterius. Tepat ketika saya akan memberi sentuhan tangan. Beruntung Sang Tong memanggilnya. Selanjutnya, dia pingsan di pelukannya. Tetapi Raja Cinta di satu sisi mekar. Tawa yang tidak bisa dijelaskan. Pagi ini, kemudian dia berubah lagi, memberi Raja 2 kotak emas. Juga memberi sang putri beberapa bunga. Pangeran Siput segera mengenali bunga sama seperti tadi malam. Tanyakan saja, siapa gadis istana? Tahu, orang itu segera memberitahu mereka untuk dibuang. Tapi sang putri mencegah. Lihat sikap yang berbeda dari biasa. Pangeran Siput terasa sangat aneh. Jadi datang sendiri ke Raja Cinta. Tapi kekuatan sihir dari dia lebih kuat darimu sekarang. Pangeran Siput tak berdaya menyerah begitu saja. Keesokan harinya, dia sekarang memiliki pasukan. Prajurit yang terbunuh menebak dengan pasti. Itulah yang dilakukan orang lain. Kandil berkolaborasi dengan beberapa orang malam itu termasuk saudara ipar. Menyamar dalam warna hitam. Untuk menemukan raja, hanya melihat 2 tangannya dari segala jenis efek berkilau. Lurus ke depan menuju pangeran. Siapa yang akan menebaknya? Berbalik, berlawanan dengan Puong segera dirobohkan oleh Pangeran Siput turun ke tanah. Saya ingin melanjutkan. Biasa, tapi tidak berharap untuk mencintai raja. Berlari lebih cepat dari kelinci. Kilatan mata pergi ke kamar penyihir. Dan pada saat yang sama, malaikat untuk melindungi keselamatan raja juga berubah menjadi kota menjaga Miao Kuok. Saya hanya harus membuat raja hilang. Pergi dari sini. Saya menunjukkan penampilan asli saya di depan raja, masih memberi. Keluar dari ingatan ketika ratu bertemu dengan cangkangnya. Siput, tunjukkan kembali kepada raja. Lihat, setelah itu, air mata pendek. Air mata panjang. Pahami diri.